Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tino Widiantoro, guru Bahasa Indonesia di SMA Martia Bakti. Terima kasih yang sudah melihat video pembahasan pada soal UTBK di pertemuan pertama. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam bimbel UTBK kelas 11. Di pertemuan kedua kali ini, saya masih akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada siang hari tadi, di mana ada beberapa soal baru yang saya ingin berikan kepada kalian. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita mulai di nomor soal yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa setelah aksi pembumi hangusan itu, gedung ini dibangun kembali menjadi sebuah pertokoan. Nah, bentuk kata pembumi hangusan pada kalimat tersebut sama dengan bentukan kata di bawah ini adalah, ya, jadi kita mencari kata ini, pembumi hangusan ya. Ini kita cari apa sih arti katanya dan kita cari di option di bawah ini mana yang sama. Nah, kita mulai pembahasan pada soal nomor pertama. Ini mencari kata istilah ya, pembumi hangusan atau arti kata. Pengertian istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan pertama, makna konsep, kedua, proses, ketiga, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya ada mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Jadi di dalam konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu pasti ada yang namanya kata istilah. Nah, istilah ini terbagi menjadi dua, yaitu istilah umum dan juga istilah khusus. Istilah umum itu adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kotakasa umum, ya, kosakata umum. Nah, kosakata umum ini yang sering kita ucapkan lah atau tidak asing gitu ya. Contohnya ini, anggaran belanja, penilaian daya, radio, nikah, dan takwa. Nah, ini merupakan sebuah kata istilah yang umum. Sementara kata istilah yang khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Contohnya ada ini, appendektomi, kurtosis, bipatriepleitosen. Nah, bisa juga bahasa-bahasanya ini lebih ke ilmu pengetahuan atau dalam hal teknologi. Jadi bedanya ini ya, kalau istilah umum itu secara luas, sementara istilah khusus itu terbatas maknanya. Nah, kata pembumi hangusan ini terdiri dua suku kata, yaitu bumi dan hangus. Ya, kata dasarnya adalah bumi dan hangus. Di sini ada imbuhan pem dan di sini ada akhiran an. Ya, kata dasarnya bumi dan hangus. Nah, proses pembentukannya pembumi hangusan atau membumi hanguskan itu sama dengan pembumi hangusan. Sekali lagi saya ulang, proses pembentukan katanya bumi hangus itu bisa menjadi frasa membumi hanguskan. Tahu nggak membumi hanguskan itu artinya apa? Ya, menghancurkan lah, seperti itu ya singkatnya ya. Dan pembumi hangusan. Pembumi hangusan itu biasanya tindakan yang dilakukan secara sengaja gitu. Nah, sama prosesnya dengan kata kambing hitam. Mengambing hitamkan dan pengambing hitamkan. Kenapa di sini huruf K-nya melebur? Karena
kata yang awalannya ada huruf K biasanya melebur jadi imbuhan meng gitu ya. Tidak lagi mengkambing hitamkan, tapi mengambing hitamkan. Oke, jadi jawaban yang tepat dari soal nomor 1 adalah B, yaitu penghambing hitaman gitu. Pengambing hitaman jawabannya. Kita lanjut. Di soal nomor 2, imbuhan yang tidak mempunyai alomorf adalah, nah di sini ini kita bicara tentang imbuhan dulu nih. Kita lihat morfem merupakan unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk kata yang lebih kecil dari bahasa lagi. Ya. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berbentuk untuk membedakan makna jamak atau plural, mengatakan masa lalu atau past tense, dan sebagainya. Grammar tradisional tidak mengakui konsep atau morfem jangka. Morfem ada karena unit tidak dalam masuk sintak atau sintaksis. Dan tidak semua morfem memiliki makna filosofis. Jadi morfem ini satuan bahasa yang paling kecil, ya, lebih kecil dari bahasa gitu. Bahasa kan ada kalimat, ada kata, ada paragraf, ada alinea seperti itu. Nah, morf adalah anggota morfem yang belum ditemukan distribusinya atau belum ditentukan distribusinya. Misalnya kata i, ya, pada kata kenai adalah morf. Kenapa? Di situ huruf i ini maknanya apa gitu. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Ini sebenarnya bukan fonemis ya, bisa dibilang ini fonem ya, fonem. Nanti kalau kalian masuk ke dalam jurusan bahasa akan memperdalam materi ini, ada sintaksis, ada morfologi, ada ya tata bahasa lah gitu. Nah, sementara kalau alomorf adalah variasi bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Nah, atau bisa juga dikatakan nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Nah, dengan kata lain, kata alomorf adalah perwujudan konkret di dalam penuturan dari sebuah morfem. Gitu. Jadi alomorf adalah variasi bentuk dari suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Maksudnya ya contoh kata ini ya, misal kata belamorf, men, mem, menye, meng, menge, ya kan? Imbuhan yang tidak beralomorf adalah di, ke, dan se. Gitu. Jadi pembahasan ini saya rasa agak lebih luas karena ini masuk ke dalam tata bahasa sintaksis gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan jawaban yang tepat, nah kalian harus pahami dulu nih perbedaan-perbedaan, ada amorf, alomorf, dan lain-lain gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Di sini ada kata di, ke, se, dan sebenarnya ada beberapa, ini bisa dikatakan ada beberapa lagi imbuhan yang masuk ke dalam alomorf gitu. Hanya saja di sini hanya ditentukan 3 pilihan, yaitu ada di, ke, dan se. Oke. Kita langsung masuk ke soal nomor 3. Penggunaan tanda baca yang mengikuti ejaan yang disempurnakan terdapat pada kalimat di bawah ini. Nah, jadi di dalam option ini kalian harus menentukan kalimat yang ejaannya itu baik dan benar. Nah, di sini kita bicara tentang penggunaan tanda baca ya. Penggunaan tanda baca yang benar adalah kita lihat, kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Nah, ini saya rasa ini merupakan kalimat yang ejaannya sudah disempurnakan.
Nah, adapun ini bentuk lain dari option-option yang tersedia adalah seperti berikut nih. Bisa dilihat. Nah, ini kalian bedakan dengan yang di sini. Gitu ya. Ini sudah disempurnakan atau sudah diubah. Seperti itu ya. Lihat di sini ada titik-titiknya, tanda komanya itu harus sesuai. Gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah E. Kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Itu adalah jawaban yang tepat. Nah, untuk pembahasan ini, kalian bisa melihat link yang ada di bawah ini nih. Untuk lebih jelasnya belajar tentang tanda baca. Nah, ya di sini ada lamannya. Bisa kalian lihat. Oke. Kita langsung ke soal nomor 4. Kata yang harus diperbaiki dalam teks tersebut adalah, nah ini kalian mencari sebuah kata yang harus diperbaiki gitu. Kata ini kan bentukan kecil dari sebuah kalimat ya. Jadi kalian cari nih, momentum Sumpah Pemuda yang kita peringati pada 28 Oktober serasa laiknya menengok kembali peranan pemuda di Republik ini yang begitu masyhur. Tak di nyana, ini mungkin tak disangka kali ya. Seorang Benedict Anderson begitu terpukau dengan kehebatan para pemuda dan tidak sungkan menghabiskan, nih mungkin maksudnya nih, menghabiskan revolusi Indonesia pasca kemerdekaan sebagai revolusi pemuda. Nah, ini kalian cari dari 5 kalimat ini mana kata yang harus diperbaiki. Gitu. Kita langsung saja. Kata yang harus diperbaiki penulisannya dalam teks tersebut adalah mara bahaya dan pasca kemerdekaan. Nah, saya rasa kalau kita bicara kata pasca kemerdekaan di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya. Kenapa pasca kemerdekaan itu ada ada simbol strip seperti ini, dan apakah bentuk katanya itu digabung seperti itu. Jadi selain kata pasca kemerdekaan seharusnya ditulis tanpa tanda hubung, yakni pasca kemerdekaan. Nah, ini jadi yang benar nih. Ya. Kalau yang seperti ini salah. Opsi lain adalah kata laiknya. Memiliki kata dasar laik. Kata tersebut sudah benar penulisannya dengan kamus. Sementara kata masyhur yang ditulis sesuai dengan kamus, dan kata menahbiskan. Berarti tadi yang ini benar menahbiskan, bukan menghabiskan gitu ya. Tidak sungkan menasbihkan. Menahbiskan. Nah, ini memiliki kata dasar tahbis yang diberi imbuhan men, jadi n. Kenapa ini? Huruf T ya. Sekali lagi, ada kata yang awalannya terdapat huruf T itu akan melebur menjadi huruf N. Kalau tadi ada huruf K yang melebur jadi imbuhan huruf G, meng. Nah, kita di sini belajar lagi imbuhan T gitu ya. Kalau ada kata yang awalannya huruf T, pasti akan melebur jadi imbuhan men. Seperti itu. Oke. Jadi untuk soal nomor 4 ini adalah jawabannya C. Pasca kemerdekaan, mara bahaya adalah jawaban yang tepat. Oke. Nomor 5, kata tersebut pada kalimat nomor 6 merujuk pada arti kalimat di bawah ini. Nah, ini kata tersebut. Nah, ini ya. Kata tersebut ini merujuk pada kalimat apa di bawah ini? Ya. Kita cari nih merujuk. Nah, kata acuan adalah bagian dari kohesi yang digunakan untuk memadukan hubungan di antara kalimat di dalam paragraf. Kata acuan dapat mengacu ke kalimat sebelumnya atau setelahnya, tetapi umumnya lebih banyak mengacu ke informasi kalimat yang berdekatan dan muncul sebelumnya. Nah, di sini hal apa yang berubah akibat internet? Kata tersebut pada kalimat nomor 6 merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 3. Terkait dengan keutamaan musik sebagai hiburan yang ditawarkan di kafe, gaya hidup yang didominasi musik ini kemudian berubah karena internet.
kafe tidak hanya menawarkan musik, tetapi juga hadir bagai studio foto yang didominasi oleh perbincangan tentang cara memunculkan foto atraktif di awal media sosial. Ini ada di kalimat nomor 5. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Dominasi musik merupakan kata acuan yang terdapat atau kita mencari kata tersebut ya, mengacu pada mana atau merujuk pada kata apa, yaitu adalah kata dominasi musik. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Kata yang paling tepat untuk mengakhiri teks tersebut adalah, nah ini mungkin bisa dikatakan kita mencari sebuah kalimat simpulan gitu ya. Nah, untuk mengakhiri sebuah teks atau paragraf dibutuhkan kalimat yang koheren. Koheren ini berhubungan gitu ya, atau relate dengan gagasan utama. Kalimat ini bisa menjadi konklusi atau simpulan akhir, atau bisa juga menambah perincian atau penjabaran suatu hal yang akan menjadi topik. Gitu. Gagasan utama paragraf di atas terdapat di kalimat nomor 2 mengenai larangan memainkan gawai sebelum tidur. Gawai itu ponsel ya, atau HP. Nah, sementara di kalimat nomor 3, 4, dan 5 itu berupa gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang menginformasikan alasan mengapa kita tidak boleh melakukannya. Nah, kalimat yang koheren untuk mengakhiri informasi adalah kalimat yang mengandung konklusi. Konklusi itu tadi apa? Simpulan akhir atas informasi tersebut, yaitu sulit tertidur setelah bermain gawai. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E. Akibatnya setelah bermain gawai kita malah akan sulit tidur adalah jawaban yang paling tepat untuk mengakhiri teks atau paragraf yang tadi ingin kita cari. Oke, saya cukupkan di pertemuan kali ini. Bila mana ada yang kurang jelas atau belum paham, bisa ditanyakan di grup kali ya. Nanti akan saya buatkan grup atau ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.